Selamat siang, perkenalkan nama saya Patricia Marcella Manehat dengan NIM 2312282. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Teknik Program Studi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan meresum beberapa materi. Materi yang pertama, menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik berarti memahami serta menjalankan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Hak-hak seperti mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan berpartisipasi pemerintah harus dimanfaatkan secara bijak. Sementara kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menghormati hak orang lain harus dijalankan secara konsisten. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Materi yang kedua, kewarganegaraan membentuk tata sikap dan nilai. Kewarganegaraan membentuk tata sikap dan nilai dengan mengerjakan individu untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dalam masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu belajar tentang pentingnya mematuhi hukum, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial ditanamkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan di mana setiap warga negara berperan dalam memajukan bangsa dan menjaga kedamaian bersama. Materi yang ketiga, otonomi daerah, keseimbangan persatuan dan kemandirian. Otonomi daerah adalah kebijakan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri dengan tetap berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara persatuan nasional dan kemandirian lokal. Kemungkinan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Dengan otonomi daerah, pemerintah lokal dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kondisi setempat, namun tetap harus mematuhi peraturan dan kebijakan nasional guna menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa daerah dapat berkembang secara mandiri tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan nasional. Materi yang keempat, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Urgensi ketahanan nasional terletak pada kemampuannya untuk memastikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan sehingga negara dapat menghadapi situasi kritis dengan lebih siap. Namun tantangannya yang dihadapi meliputi perubahan dinamika geopolitik, ancaman terorisme, kiberattack secara bencana, serta bencana alam dan perubahan iklim. Dalam konteks bela negara, diperlukan partisipasi aktif seluruh warga negara untuk didukung oleh pendidikan, kesadaran hukum, dan rasa nasionalisme yang kuat untuk memperkokoh ketahanan nasional secara menyeluruh. Materi yang kelima, dimensi dan ketahanan nasional.
materi ini kita menjelaskan bahwa dimensi dan ketahanan nasional mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas suatu negara, meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi bertujuan menjaga kesatuan, integritas bangsa melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dimensi politik melibatkan sistem pemerintah yang stabil dan demokratis, sementara ketahanan ekonomi mencakup kemampuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketahanan sosial budaya meliputi pelestarian identitas budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dimensi pertahanan keamanan fokus pada kemampuan militer dan non-militer dalam menjaga keamanan nasional. Semua dimensi ini harus dikelola secara sinkronis untuk mencapai ketahanan nasional dan utuh dan menyeluruh. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Selamat siang.